Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Bapa Yahweh berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan berbicara tentang siapa yang mau diutus. Hari ini sudah clear di hadapan kita. Tuhan menetapkan hamba-hambanya yang hari ini diteguhkan, dikukuhkan untuk menjadi utusan Bapa, ditempatkan di daerah-daerah yang dimana Tuhan sudah tentukan. Saudaraku yang kekasih, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang ditawarkan Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Kita semua sudah sepakat, di mana ada kesepakatan, ada kesehatian, di sana Tuhan akan berkarya, akan bekerja. Kepercayaan yang Tuhan berikan melalui pemimpin di tempat ini, melalui dosen-dosen yang telah banyak menabur benih firman Tuhan, dan sudah waktunya sebentar akan dipraktekkan di lapangan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Tuhan berharap kita mengandalkan Bapa Yahweh. Kita semua berharap bahwa Kodes senantiasa menuntun, memberikan hikmat di mana Tuhan mau tempatkan. Satu kerinduan Bapa adalah, Bapa berkata dalam Yesaya pasal 33, nanti saudara baca, Bapa tidak menginginkan seorang pun binasa. Bapa menginginkan umat yang diciptakan adalah umat yang berkemenangan. Bapa menginginkan umat yang dijadikannya adalah umat yang menjadi pemuji, penyembah, yang mengagungkan Dia, memasyhurkan namanya, menceritakan perbuatannya yang ajaib. Dan itu Tuhan tidak kerjakan dengan bersuara dari langit, dari samai. Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah pakai hamba-hambanya, anak-anak yang dipercaya, melalui pemimpin tertinggi di sini, melalui para dosen. Semua yang berkarya itu adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk mempersiapkan para wisudawan, calon-calon pekerja, calon gembala atau gembala sidang yang Tuhan sudah teguhkan, tetapkan. Ini adalah masuk dalam rancangan Bapa Yahweh. Ini adalah rencana Tuhan yang besar. Apa yang kita yakini, biar kita pegang. Apa yang sudah saudara terima, biarlah terus saudara berjalan dalam kekuatan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah menetapkan, dan saya berharap akan terus menyusul. Saya sebagai ketua Sinode GPRI merindukan, dan saya percaya Tuhan merindukan apa yang Tuhan taruh di hati saya, yang saat ini masih termasuk golongan minoritas, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang Ehad, Tuhan yang Esa, di tengah bangsa ini, khususnya umat Nasrani atau umat Kristiani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, apa yang Tuhan sudah percayakan
Apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita berikan, dan apa yang sudah kita terima, biar semuanya itu untuk kemuliaan, hormat, pujian bagi Bapa Yahweh. Kita akan terus tegak berdiri dengan kekuatan dari Tuhan. Saya berharap semua para wisudawan dan gembala-gembala yang sudah dikukuhkan, mereka akan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 1, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan Yahweh, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudaraku yang kekasih, kita merindukan di mana Tuhan dimuliakan di bumi ini. Langit adalah tempat tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Tuhan menginginkan saudara dan saya membawa ubat untuk menyembah di bawah kakinya. Tuhan menginginkan saudara diutus ke berbagai pelosok, ke berbagai tempat, adalah untuk menyatakan umat yang diciptakannya harus memuji dan menyembah Bapa Yahweh, sujud menyembah kepada Bapa Yahweh. Itu adalah kerinduan Bapa. Dan itu tidak datang secara otomatis. Ada pengorbanan, ada perjuangan. Seorang hamba Tuhan yang diutus sudah memiliki keteguhan hati. Dia tidak mudah menyerah. Dia akan berjuang dengan kekuatan doa dan penyerahan diri. Itu yang Tuhan minta. Saya percaya apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita terima, saya percaya itu tidak akan sia-sia. Kalau amanat agung kita sudah dengar berkali-kali, bahkan 2 hari yang lalu pertemuan kita sudah ditekankan kepada para wisudawan, para hamba-hamba Bapa Yahweh yang akan menjadi gembala-gembala sidang. Amanat agung. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, pergilah, pergilah. Hari ini kita sudah punya ketetapan hati, harus pergi. Ada haleluya? Kita harus pergi di mana Tuhan perintahkan untuk pergi. Kita berkata, Tuhan, ini aku Bapa, aku siap pergi. Aku siap menghadapi semua apa yang harus kuhadapi. Tapi satu hal Bapa, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau akan menyertaiku. Itu tekad dan doa kita. Semua yang Tuhan sudah tetapkan, berjuanglah dengan semangat. Ya, jadikanlah segala bangsa menjadi murid Yesus. Yesus berkata, aku tidak pernah berbicara dari diriku sendiri. Apa yang Bapa sampaikan kepadaku, itu yang kusampaikan kepadamu. Sebabnya saudaraku yang kekasih, karya saudara, pelayanan saudara semata-mata adalah untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada saudara. Hukum yang terbesar dan utama kita sudah dengar dan tadi sudah disebut. Wahata et Yahweh v'kol afafaka v'kol nafsika v'kol siklika v'kol medeka wahata l'reaka kamuka. 2 hukum yang terutama, dan itu adalah dari Bapa Yahweh. Kita harus membawa jiwa, membawa umat untuk mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap kekuatan, akal budi, dengan segala apa yang ada padanya.
untuk menghormati, memuliakan Bapa Yahweh. Hukum yang kedua, mengasihi sama manusia. Kita menyatakan kebenaran dasar itu untuk keselamatan orang lain. Ketika kita sampaikan kepada mereka, itu adalah bagian hidup kita untuk mengerjakan perintah yang kedua, mengasihi sesama manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saudara dan saya memiliki hati yang berbelas kasihan. Matius 9 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, yang kukehendaki adalah memiliki hati yang berbelas kasihan. Banyak domba yang tersesat. Aku datang bukan untuk orang yang sehat. Yesus berkata, dia datang untuk orang yang berdosa. Apa dosa terbesar? Dosa terbesar adalah tidak percaya kepada yang menciptakannya. Dosa terbesar adalah tidak mau mengakui Bapa Yahweh sebagai Tuhan dan penciptanya. Itu sama dengan penghujatan. Tapi saudara dan saya ditunjuk Tuhan, diutus Tuhan, adalah karena saudara menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Semua saudara yang terlibat, Ibu Luseri Siagian, Ibu Romondang Sitombul, para dosen, adalah bagian perpanjangan tangan Bapa Yahweh yang dipakai Tuhan untuk hari ini menghasilkan para wisudawan, gembala-gembala yang Tuhan tetapkan. Saya percaya bahwa saudara akan terus berbicara tentang kehendak Bapa. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 27, mulai ayat 26 sampai 27. Ini merupakan bagian dari apa yang saudara harus kerjakan. Para wisudawan, para gembala yang tadi diutus, bagian yang saudara harus kerjakan. Yohanes 8 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Saudaraku yang ditempatkan dimanapun saudara berada, saudara adalah sebagai pengikut Yeshua HaMashiach. Saudara adalah orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk menyatakan kemuliaan Bapa Yahweh. Yeshua berbicara kepada orang banyak, bahkan kepada murid-murid, tetapi sering sekali mereka tidak mengerti. Yeshua berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, menyeberang Genesaret danau. Satu hal yang dia selalu katakan adalah kehendak Bapa Yahweh. Dia selalu berbicara tentang Bapa, tentang Bapa, tentang Bapa, tapi mereka tidak mengerti. Yesus berkata, aku melakukan apa yang berkenan kepada Bapa-Ku. Dia adalah menjadi anak yang taat. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia taat sampai mati. Ya, jangan pernah lupakan itu, karena itu kehendak Tuhan. Bawalah mereka selalu dalam doa kita, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan, dan saudara sekaligus akan diberkati Tuhan. Tuhan menginginkan akhirnya dari pemberitaan kita, apa yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 1 dan Wahyu 22 ayat 4 dan Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 adalah akan termeterai di dahi mereka. Ada nama Bapa, ada nama Putra. Itulah yang mendatangkan keselamatan. Karena apa? Karena hidup mereka, dahi mereka akan sujud berlutut menyembah dan bersyukur kepada Bapa Yahweh. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara semua, kita sebagai umat Netsarim, umat yang ditebus, ya, umat Gerim,
umat yang dibawa untuk mengikuti Torah Bapa Yahweh. Saudara harus sujud, berlutut, menyembah Bapa Yahweh.